Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Teman-teman, hari ini kita akan membahas FRSKB Bahasa Indonesia. Ini FR saya dapatkan dari teman-teman kita yang udah mengikuti tes pada hari pertama, yaitu FR pertama tanggal 1 September. Langsung saja kita mulai melihat FR-nya apa saja. Nah, untuk bidang bahasa Indonesia, ini berarti bidang profesional ya teman-teman. Untuk yang pedagogiknya mungkin hampir sama, seputar silabus, RPP, Prota, Promes, pengayaan, dan remedial. Kalau saya lihat-lihat, baik itu mapel bahasa Indonesia ataupun mapel yang lain, itu pedagogiknya hampir sama semua. Nah, langsung saja kita mulai untuk mapel bahasa Indonesia. Yang pertama, yaitu mencari tema wacana, ada beberapa soal. Yang kedua ada parafrase. Yang ketiga yaitu paragraf deduktif induktif. Yang keempat paragraf persuasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan narasi. Dan yang kelima yaitu mencari ide pokok. Yang keenam menentukan tema puisi. Yang ketujuh perluasan dan penyempitan makna. Yang kedelapan kata baku. Yang kesembilan, konotasi, denotasi, dan sinestesia. Yang kesepuluh yaitu kalimat rumpang. Yang kesebelas, latar waktu cerita. Dan yang 12 yaitu tokoh utama dalam cerita. Nah, itu beberapa FR yang keluar di bahasa Indonesia. Bocoran soal yang keluar di bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit mengenai cara cepat untuk mencari tema wacana. Jadi teman-teman nanti disediakan wacana, teman-teman diminta untuk menentukan ide pokok atau topik dari wacana tersebut. Nah, langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan, yang pertama yaitu baca dahulu baris pertama dan kedua paragraf. Jika hanya ada satu paragraf, karena biasanya tema wacana itu berada pada kalimat pertama, atau kita lihat kalimat keduanya juga. Yang kedua yaitu temukan kata kunci atau keyword yang selalu diulang-ulang, baik pada bagian awal, tengah, atau akhir, terutama bagian kesimpulan. Nah, jadi dari kita membahas paragraf atau kalimat pertama tadi, kita lihat kata kuncinya apa, terus kita baca lagi paragraf kedua, kata kuncinya apa. Biasanya itu ada kata yang sama, berarti itu merupakan kata kunci. Yang ketiga, kata kunci atau keyword ini dapat berupa sinonim atau kata yang sama artinya. Mungkin di kalimat pertama itu pakai kata apa, terus kalimat kedua pakai kata sinonimnya, seperti itu. Yang ketiga yaitu yang keempat, jika teks tersebut memuat banyak paragraf, biasanya paragraf pertama merupakan pengantar dari teks tersebut, sedangkan topik atau pokok bahasan sangat mungkin terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Nah, itu beberapa cara untuk mencari tema wacana. Yang selanjutnya yaitu parafrase. Parafrase adalah istilah linguistik yang berarti mengungkapkan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah maknanya. Biasanya di sini teman-teman disediakan suatu wacana, teman-teman diminta untuk menentukan isi dari wacana tersebut seperti apa. Lanjut, ada paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan gagasannya pada awal paragraf, sedangkan paragraf induktif yaitu paragraf yang meletakkan gagasannya di akhir kalimat dan memiliki bentuk penjelasan dari khusus ke umum. Kalau yang deduktif tadi berarti kebalikannya, yaitu dari umum ke khusus. Yang selanjutnya ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah bentuk karangan atau paragraf yang memiliki tujuan untuk meyakinkan orang lain, baik pendengar maupun pembacanya, untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. Jadi, untuk mempengaruhi, biasanya itu menggunakan paragraf persuasi. Terus yang kedua yaitu ada paragraf argumentasi, adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Yang ketiga yaitu ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf atau karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca, itu eksposisi. Kalau deskripsi yaitu paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa tertentu.
Kalau narasi merupakan jenis pengembangan paragraf pada sebuah tulisan yang rangkaian peristiwanya dari waktu ke waktu dijabarkan dengan runtutan awal, tengah, dan akhir. Nah, itu beberapa tadi penjelasan tentang FR Bahasa Indonesia. Untuk yang ide pokok itu hampir sama kayak mencari tema wacana. Jadi langkah-langkahnya hampir sama. Tema puisi ini nanti teman-teman dikasih puisi, terus disuruh menentukan tema apa yang dibahas dalam puisi tersebut. Yang ketujuh ada perluasan dan penyempitan makna. Yang kedelapan ada kata baku. Nah, biasanya di sini teman-teman nanti disediakan beberapa kalimat, terus disuruh membenarkan kalimat itu dengan menggunakan kata baku. Atau untuk mencari kalimat yang tidak menggunakan kata baku yang mana, seperti itu. Terus yang kesembilan ada konotasi, denotasi, dan sinestia. Mungkin teman-teman ini juga sudah tahu. Yang ke-10 ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu kalimat yang belum lengkap. Di sini teman-teman diminta untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut. Biasanya dilengkapinya dengan kata penghubung. Terus yang ke-11 ada latar waktu cerita. Nah, di sini nanti teman-teman disuruh mencari setting dari cerita tersebut. Dan yang terakhir ada tokoh utama cerita. Mungkin disediakan suatu cerita, nah teman-teman disuruh menentukan bagaimana watak dari tokoh dalam cerita tersebut. Nah, seperti itu. Nah, inilah beberapa FR dari Bahasa Indonesia yang keluar pada hari pertama, yaitu tanggal 1 September. Nah, nanti kita akan bahas FR selanjutnya pada hari-hari selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.